Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan beberapa simulasi atau latihan soal kaitannya dengan P3K kompetensi teknis pengelola layanan operasional bagian kedua. Nah, nanti akan ada 45 soal yang akan kita simulasikan ya. Baiklah teman-teman, kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi untuk P3K tahun 2024, ini berita umum ya. Aturan terkait rekrutmen P3K ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Pan-RB nomor 347. Nah, jadi dasar hukumnya ini ya, 347 2024. Kemudian dalam Kepmen Pan-RB tersebut dipastikan tidak ada ambang batas teman-teman ya. Jadi tidak ada ambang batas atau tidak ada passing grade. Jadi tidak ada ambang batas atau passing grade. Terus bagaimana untuk menentukan kelulusan? Jadi dalam aturan itu disebutkan bahwasanya pelamar itu ya wajib mengikuti seleksi. Kemudian pelamar akan dinyatakan lulus apabila berperingkat terbaik. Nah, ini kuncinya. Jadi dalam menentukan lulus atau tidaknya itu berdasarkan peringkat terbaik. Artinya mekanisme yang diterapkan adalah mekanisme perankingan. Siapa nilai yang paling tinggi ya, nilai terbaik, itulah nanti yang dinyatakan lulus menjadi P3K. Baiklah teman-teman, sedikit gambaran ya tugas pengelola layanan operasional. Itu pertama, mengolah data informasi seperti mengumpulkan, mengolah, dan memverifikasi. 2. Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis di bidang pengendalian mutu instansi. 3. Menyiapkan instrumen pengumpulan data. 4. Menginput, merekapitulasi, dan mengolah data. 5. Memastikan pengelolaan layanan umum berjalan dengan baik. 6. Menyusun laporan operasional yang meliputi kinerja, pengeluaran, dan pencapaian tujuan. 7. Melaporkan laporan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Oke. Kita langsung masuk ke soal teman-teman ya. Soal yang pertama, salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam pengelolaan operasional harian adalah A. Membuang sisa-sisa produksi, B. Mengabaikan perawatan mesin dan peralatan, C. Menambah lebih banyak tenaga kerja, D. Menggunakan teknologi yang tepat, atau E. Meningkatkan biaya produksi. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Menggunakan teknologi yang baru, kita lihat pembahasan ya. Pembahasan menggunakan teknologi yang tepat adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam pengelolaan operasional harian. Jadi jawabannya yang D. Yang kedua, pengelola operasional dapat mengukur keberhasilan kinerjanya dengan menggunakan berbagai indikator. Manakah dari indikator berikut yang paling penting? A. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan operasional. B. Biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan. C. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan oleh operasional. D. Tingkat kepatuhan terhadap SOP operasional, atau E. Tingkat turnover staf operasional. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya teman-teman adalah yang A ya. Kita lihat pembahasan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan operasional merupakan indikator yang paling penting karena merupakan tujuan utama dari operasional perusahaan gitu ya. Ini kalau konteks perusahaan, tapi kalau konteksnya adalah kantor pemerintahan, berarti tingkat kepuasan masyarakat ya, atau tingkat kepuasan penerima manfaat ya. Nah, masyarakat umum itu terhadap layanan operasional ya. Jadi jawabannya adalah A. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan operasional. Kalau pemerintahan berarti tingkat kepuasan masyarakat ya, atau penerima manfaat terhadap layanan operasional kantor pemerintahan. Jadi jawabannya yang A. 3. Saat mengelola operasional harian, penting untuk memperhatikan indikator kinerja kunci atau KPI ya. KPI itu indikator kinerja kunci. Karena A. KPI tidak relevan dengan kinerja perusahaan. B. KPI membantu mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai. C. KPI cenderung menambah kompleksitas operasional.
D. KPI mengurangi kebutuhan untuk evaluasi rutin, atau E. KPI tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. KPI memberikan pandangan yang jelas tentang kinerja operasional dan membantu manajer dalam mengevaluasi sejauh mana tujuan telah tercapai serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Jadi, KPI itu membantu mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai. Jawabannya yang B. Selanjutnya, resiko dalam pengelolaan layanan operasional di instansi pemerintah bisa timbul dari A. Kurangnya koordinasi antar tim dan unit, B. Penggunaan teknologi yang mutakhir dan terbaru, C. Penambahan anggaran belanja untuk pegawai, D. Jumlah pegawai yang berlebih, atau E. Pegawai yang rajin dan disiplin kerja. Jawabannya adalah jawabannya yang betul adalah yang A, teman-teman ya. Jadi kita lihat pembahasan, salah satu resiko dalam pengelolaan layanan operasional adalah kurangnya koordinasi antar tim ya dan unit kerja yang dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan penurunan kualitas layanan. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, langkah apa yang perlu dilakukan dalam mitigasi resiko? A. Proses pengabaian resiko yang muncul baik secara tiba-tiba ataupun resiko yang timbul karena kesalahan prosedur. B. Upaya untuk meningkatkan resiko dalam setiap kegiatan. C. Mengidentifikasi kemungkinan resiko, menilai resiko yang akan muncul, menyusun rencana pencegahan dan pelayanan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya pengendalian resiko. D. Penghapusan resiko dari organisasi secara keseluruhan. E. Pengenalan resiko di setiap kegiatan yang sudah terjadi akibat kesalahan dalam menjalankan standar operasional. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya, teman-teman. Nah, jawabannya yang C, teman-teman ya, yang paling tepat. Kita lihat pembahasan ya. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam mitigasi resiko yaitu mengidentifikasi kemungkinan resiko ya, menilai resiko yang akan muncul, menyusun rencana pencegahan dan pelayanan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya pengendalian resiko. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Selanjutnya, yang bukan tujuan dari mitigasi resiko. A. Mengurangi paparan bisnis terhadap resiko yang mungkin terjadi. B. Mengurangi dampak dari kejadian yang berpotensi merugikan atau membahayakan. C. Mempersiapkan organisasi menghadapi ancaman terhadap operasi dan prosesnya. D. Menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Atau E. Memberikan keamanan dan kenyamanan kepada organisasi. Jawabannya adalah kita lihat ya. Jawabannya adalah yang E, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Mitigasi resiko bertujuan untuk mengurangi paparan bisnis terhadap resiko yang mungkin terjadi, mengurangi dampak dari kejadian yang berpotensi merugikan atau membahayakan, mempersiapkan organisasi menghadapi ancaman terhadap operasi dan prosesnya, menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Jadi di sini yang bukan itu adalah E ya, teman-teman. Karena di sini yang ditanya adalah yang bukan. Nah, berarti yang A, B, C, D ini merupakan tujuan dari mitigasi resiko. Jadi yang bukan itu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada organisasi. Oke, selanjutnya. Mengapa penting bagi instansi pemerintah untuk memilih sistem manajemen resiko? A. Untuk menghindari denda dari pemerintah pusat. B. Untuk memastikan bahwa layanan tetap berjalan meskipun ada resiko yang terjadi. C. Untuk meningkatkan keuntungan organisasi. D. Untuk mengurangi beban kerja pegawai. Atau E. Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada organisasi. Jawabannya adalah kita lihat. Ya, jawabannya yang benar adalah yang B ya. Yang B, kita lihat pembahasan. Sistem manajemen risiko diperlukan untuk memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan dengan baik dan organisasi siap menghadapi potensi gangguan yang dapat mempengaruhi operasional. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya,
Salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan publik adalah transparansi. Apa yang dimaksud dengan transparansi dalam konteks ini? A. Menyusun laporan keuangan tanpa audit. B. Menginformasikan semua alokasi anggaran kepada masyarakat secara terbuka. C. Hanya menyampaikan laporan keuangan kepada instansi terkait. D. Menyembunyikan pengeluaran untuk keamanan negara. E. Memberikan informasi kegunaan keuangan secara detail dan terperinci kepada pimpinan dan pemenang proyek. Jawabannya adalah jawabannya yang B, teman-teman ya. Jadi transparansi ya dalam konteks keuangan publik ya. Itu adalah kita lihat pembahasan, berarti memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana anggaran publik dialokasikan dan digunakan, termasuk hasil yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya, menginformasikan semua alokasi anggaran kepada masyarakat secara terbuka. Sehingga masyarakat itu mudah untuk mengakses. Jadi anggaran negara itu berapa, kemudian digunakan untuk apa, hasilnya seperti apa gitu ya. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang termasuk dalam fungsi pengawasan keuangan di instansi pemerintah? A. Menyusun anggaran serta keperuntukannya. B. Memastikan laporan keuangan akurat dan mematuhi peraturan. C. Membuat kebijakan fiskal. D. Mengurangi biaya pegawai. Atau E. Memberikan kesempatan untuk semua pegawai memberikan masukan anggaran. Jawabannya adalah, kita lihat ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Fungsi pengawasan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan mematuhi peraturan yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, jadi yang sesuai adalah yang B ya. Memastikan laporan keuangan akurat dan mematuhi peraturan. Selanjutnya, dalam pengelolaan layanan operasional, penting untuk memiliki indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator KPI ya. Apa fungsi utama dari KPI? A. Mengatur anggaran tahunan yang akan digunakan pada setiap kegiatan. B. Mengukur performa organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. C. Mengukur kegiatan dan anggaran yang digunakan setiap kegiatannya. D. Monitor kehadiran pegawai. Atau E. Menciptakan lebih banyak pekerjaan bagi pegawai. Jawabannya adalah jawabannya benar adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Fungsi utama Key Performance Indicator atau KPI adalah mengukur performa bisnis atau organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. KPU juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas suatu program, kegiatan, atau organisasi secara keseluruhan. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Mengukur performa organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya. Salah satu keuntungan dari sistem informasi manajemen adalah A. Mengurangi kecepatan akses informasi. B. Meningkatkan jumlah kesalahan data. C. Mempercepat pengambilan keputusan. D. Mengurangi transparansi dalam organisasi. Atau E. Menghilangkan kebutuhan untuk pelatihan karyawan. Jawabannya adalah jawabannya benar adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Salah satu keuntungan dari sistem informasi manajemen adalah mempercepat pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Jadi jawabannya yang C ya. Mempercepat pengambilan keputusan. Itu salah satu keuntungan dari sistem informasi manajemen atau SIM. Selanjutnya, proses pemeliharaan sistem informasi meliputi A. Penghapus data secara rutin. B. Menambah penggunaan tanpa kontrol. C. Melakukan pembaruan perangkat lunak. D. Mengabaikan umpan balik pengguna. Atau E. Menonaktifkan fitur keamanan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah C. Kita lihat pembahasan. Proses pemeliharaan sistem informasi meliputi melakukan pembaruan perangkat lunak untuk memastikan sistem tetap aman dan berfungsi dengan baik. Itu jawabannya C ya. Melakukan pembaruan perangkat lunak. Oke, selanjutnya. Pengelolaan data dalam sebuah sistem informasi melibatkan A. Hanya menyimpan data. B. Hanya mengambil data. C. Menyimpan, pengambilan, dan pemeliharaan data. D. Mengabaikan keamanan data. Atau E. Mengurangi jumlah data yang diolah. Jawabannya adalah
Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Pengelolaan data dalam sebuah sistem informasi melibatkan penyimpanan, ya, pengambilan dan pemeliharaan data untuk memastikan data tersebut selalu tersedia dan akurat saat dibutuhkan. Jadi, jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? A. Proses penjualan produk kepada konsumen. B. Proses memberikan layanan kepada masyarakat oleh pemerintah atau organisasi. C. Proses pengelola keuangan perusahaan. D. Proses promosikan produk melalui media sosial. Atau E. Proses pengembangan produk baru. Jawabannya adalah gampang ya teman-teman ya. Kita langsung munculkan jawabannya. Jawabannya tentu yang B ya. Pelayanan publik itu adalah proses memberikan layanan kepada masyarakat oleh pemerintah atau organisasi. Ya, kita lihat pembahasan. Pelayanan publik adalah proses memberikan layanan kepada masyarakat oleh pemerintah organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak warga. Jadi jawaban yang pas adalah yang B. Selanjutnya, prinsip utama dalam pelayanan publik adalah A. Kecepatan, efisiensi, transparansi. B. Keuntungan penjualan dan pemasaran. C. Desain produksi dan distribusi. D. Inovasi, kreativitas, dan penelitian. Atau E. Kompetisi, harga, dan promosi. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang A ya. Prinsip utama dalam pelayanan publik meliputi kecepatan, efisiensi, dan transparansi untuk memastikan bahwa layanan diberikan dengan cepat, tepat, dan terbuka kepada masyarakat. Jawabannya yang A ya. Kecepatan, efisiensi, dan transparansi. Selanjutnya, salah satu teknik pelayanan yang efektif adalah A. Mengabaikan keluhan pelanggan. B. Menyediakan layanan yang tidak konsisten. C. Memberikan layanan yang ramah dan responsif. D. Menunda respon terhadap permintaan pelanggan. Atau E. Menaikkan harga layanan tanpa pemberitahuan. Jawabannya adalah ya, betul. Jawaban yang benar adalah C, teman-teman ya. Memberikan layanan yang ramah dan responsif adalah salah satu teknik pelayanan yang efektif untuk memastikan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan baik dengan masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Memberikan layanan yang ramah dan responsif. Selanjutnya, pengelola keluhan dan feedback yang baik melibatkan A. Mengabaikan keluhan pelanggan. B. Mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan dengan cepat. C. Menyalahkan pelanggan atas masalah yang terjadi. D. Menunda penanganan keluhan. Atau E. Menyembunyikan masalah dari publik. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Pengelolaan keluhan dan feedback yang baik melibatkan mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan dengan cepat untuk memperbaiki masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, etika pelayanan publik mengacu pada A. Peningkatan keuntungan perusahaan. B. Memberikan layanan berdasarkan prinsip moral dan profesionalisme. C. Promosi layanan melalui iklan. D. Pengembangan produk baru. Atau E. Penjualan layanan kepada pelanggan. Jawabannya adalah ya, jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Pemberian layanan berdasarkan prinsip moral dan profesionalisme. Kita lihat pembahasannya. Etika pelayanan publik mengacu pada pemberian layanan berdasarkan prinsip moral dan profesionalisme untuk memastikan layanan yang adil bermartabat bagi masyarakat. Oke, jawaban yang benar adalah yang B ya. Selanjutnya, pengembangan standar pelayanan bertujuan untuk A. Menurunkan kualitas layanan. B. Mengurangi biaya operasional. C. Meningkatkan konsistensi dan kualitas layanan. D. Membatasi akses masyarakat terhadap layanan. E. Menghilangkan kebutuhan untuk pelatihan karyawan. Jawabannya adalah ya, jawabannya benar adalah yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Pengembangan standar pelayanan bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dengan menetapkan panduan dan prosedur yang jelas. Jadi jawabannya adalah yang C ya, meningkatkan konsistensi dan kualitas layanan ya. Selanjutnya, prinsip transparansi dalam pelayanan publik adalah A. Menyembunyikan informasi dari masyarakat. B. Memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik.
C. Meningkatkan biaya layanan tanpa pemberitahuan. D. Mengurangi jumlah layanan yang tersedia. Atau E. Membatasi komunikasi dengan masyarakat. Jawabannya adalah ya, yang B ya teman-teman ya. Kita lihat untuk pembahasannya. Prinsip transparansi dalam pelayanan publik berarti memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam layanan yang diberikan. Jadi jawabannya yang betul adalah yang B. Selanjutnya, teknik yang efektif dalam menangani keluhan pelanggan adalah A. Mengabaikan keluhan dan melanjutkan dengan prosedur biasa. B. Menyalahkan pelanggan atas masalah yang dihadapi. C. Mendengarkan dengan empati dan mencari solusi yang tepat. D. Menunda penanganan keluhan sampai waktu yang tidak ditentukan. Atau E. Menaikkan harga layanan sebagai kompensasi. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang C teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Teknik yang efektif dalam menangani keluhan pelanggan adalah mendengarkan dengan cermat, dengan empati ya, mendengarkan dengan empati dan mencari solusi yang cepat untuk memperbaiki masalah dan menjaga kepuasan pelanggan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Selanjutnya, pengelolaan keluhan pelanggan yang baik termasuk A. Mengabaikan keluhan dan tidak memberikan respon. B. Memberikan respon cepat dan solusi yang memuaskan. C. Menyalahkan pelanggan atas masalah yang terjadi. D. Menunda penanganan keluhan hingga masalah memburuk. Atau E. Mengurangi kualitas layanan sebagai respon terhadap keluhan. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B. Kita lihat pembahasan. Pengelolaan keluhan pelanggan yang baik termasuk memberikan respons cepat dan solusi yang memuaskan untuk memperbaiki masalah dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, pengelolaan feedback pelanggan yang baik dapat membantu A. Menyembunyikan masalah dari publik. B. Meningkatkan kualitas layanan dengan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. C. Mengurangi jumlah layanan yang disediakan. D. Menunda penanganan permintaan pelanggan. Atau E. Mengabaikan umpan balik pengguna. Jawabannya adalah oke, jawabannya yang B teman-teman ya. Pembahasan pengelolaan feedback pelanggan yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas layanan dengan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Nah, ini konteksnya pelanggan ya teman-teman. Kalau konteksnya layanan pemerintah ya, kantor layanan pemerintah berarti ini adalah masyarakat ya, feedback masyarakat atau feedback penerima manfaat ya, masyarakat penerima manfaat. Oke, selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan peraturan terkait manajemen operasional di sektor publik? A. Aturan internal perusahaan swasta. B. Panduan untuk pengelolaan proyek pemasaran. C. Regulasi yang mengatur cara organisasi publik menjalankan operasional mereka. D. Kebijakan pengembangan produk baru. Atau E. Prosedur untuk promosi produk. Jawabannya adalah jawabannya yang C teman-teman ya. Peraturan terkait manajemen operasional di sektor publik adalah regulasi yang mengatur cara organisasi publik menjalankan operasional mereka untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap standar. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Jadi regulasi yang mengatur cara organisasi publik menjalankan operasional mereka. Selanjutnya, kebijakan pemerintah terkait layanan operasional seringkali mencakup A. Pengaturan harga produk di pasar internasional. B. Regulasi terkait penggunaan media sosial oleh perusahaan dan pegawainya. C. Pedoman untuk penyampaian layanan publik secara efektif dan efisien. D. Strategi pemasaran produk konsumen. E. Prosedur pengembangan produk baru. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang C teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Kebijakan pemerintah terkait layanan operasional mencakup pedoman untuk penyampaian layanan publik secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan layanan operasional biasanya meliputi A. Panduan untuk investasi internasional. B. Regulasi tentang pemrosesan data pribadi. C. Prosedur untuk meningkatkan kualitas layanan publik. D. Protokol untuk pengembangan produk teknologi. Atau E. Kebijakan pemasaran produk baru. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang C teman-teman ya. Kita lihat pembahasan.
Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan layanan operasional biasanya meliputi prosedur untuk peningkatan kualitas layanan publik guna memastikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Jadi jawabannya yang C ya, prosedur untuk meningkatkan kualitas layanan publik ya, kualitas layanan publik. Oke, selanjutnya. Salah satu langkah penting dalam implementasi kebijakan dan regulasi adalah A. Menunda pelaksanaan hingga mendapatkan keuntungan, B. Menyediakan pelatihan dan informasi kepada pihak terkait, C. Mengurangi kualitas layanan untuk efisiensi biaya, atau D. Mengabaikan umpan balik masyarakat, E. Menyembunyikan informasi tentang kebijakan. Jawabannya adalah ya, jawabannya benar adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Salah satu langkah penting dalam implementasi kebijakan dan regulasi adalah menyediakan pelatihan dan informasi kepada pihak terkait untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, menyediakan pelatihan dan informasi kepada pihak terkait. Jawabannya B. Selanjutnya, peraturan manajemen operasional di sektor publik seringkali mengatur A. Proses pengembangan produk baru, B. Pengelolaan keuangan perusahaan swasta, C. Pengelolaan dan penyampaian layanan publik dengan cara yang efisien, D. Penetapan harga produk di pasar internasional, E. Strategi promosi layanan dalam organisasi oleh pengelola layanan operasional. Jawabannya adalah ya, jawabannya teman-teman yang benar adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Peraturan manajemen operasional di sektor publik seringkali mengatur pengelolaan dan penyampaian layanan publik dengan cara yang efisien untuk memastikan layanan yang berkualitas bagi masyarakat. Jadi jawabannya benar adalah yang C ya, pengelolaan penyampaian layanan publik dengan cara efisien. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika terdapat perbedaan antara peraturan baru dan yang sudah ada? Jadi ada perbedaan nih, peraturan baru dengan peraturan yang lama gitu ya. A. Mengabaikan peraturan baru dan tetap menggunakan peraturan yang lama, B. Mematuhi hanya peraturan lama saja, C. Menyesuaikan prosedur operasional untuk mematuhi peraturan baru, D. Menunda implementasi peraturan baru dan menggunakan peraturan lama, atau E. Mengabaikan peraturan lama. Jawabannya adalah iya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Jika terdapat perbedaan antara peraturan baru dan yang sudah ada, prosedur operasional harus disesuaikan untuk mematuhi peraturan baru agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi kalau ada aturan baru, tentunya kita harus langsung menyesuaikan ya dengan peraturan baru tersebut. Untuk apa? Agar kita tetap patuh terhadap regulasi yang berlaku. Jawabannya yang C. Menyesuaikan prosedur operasional untuk mematuhi peraturan yang baru. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan teknik komunikasi yang efektif? A. Mengabaikan umpan balik dari pendengar, B. Menyampaikan informasi dengan jelas tanpa dan tepat kepada audiens, C. Berbicara dengan cepat tanpa memperhatikan audiens, D. Menggunakan jargon teknis yang sulit dipahami, atau E. Menghindari komunikasi langsung dengan audiens. Jawabannya adalah iya, jawabannya benar adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Teknik komunikasi yang efektif melibatkan penyampaian informasi dengan jelas dan tepat kepada audiens untuk memastikan bahwa pesan diterima dan dipahami dengan baik. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Penyampaian informasi dengan jelas dan tepat kepada audiens. Jawabannya yang B. Selanjutnya, kerja tim yang sukses biasanya membutuhkan A. Kompetisi antara anggota tim dan saling menjatuhkan, B. Ketidakpastian dalam tugas-tugas, C. Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara anggota tim, D. Minimnya komunikasi antara anggota tim, atau E. Penundaan dalam penyelesaian tugas. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang C, teman-teman. Kita lihat pembahasan ya. Kerja tim yang sukses biasanya membutuhkan kolaborasi dan koordinasi yang baik antara anggota tim untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Jadi jawabannya yang C ya, kolaborasi, koordinasi yang baik antara anggota tim.
Selanjutnya, apa yang merupakan strategi utama dalam manajemen konflik? A. Mengabaikan konflik yang terjadi dan membiarkan selesai begitu saja. B. Menyalahkan salah satu pihak secara langsung. C. Mendengarkan semua pihak dan mencari solusi terbaik. D. Menunda penyelesaian konflik hingga masalah memburuk. Atau E. Menghindari diskusi tentang konflik. Jawabannya adalah jawabannya yang C yang benar ya teman-teman. Strategi utama dalam manajemen konflik adalah mendengarkan semua pihak yang terlibat dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan konstruktif. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kita mendengarkan semua pihak dan mencari solusi terbaik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kerja tim dalam konteks organisasi? A. Bekerja secara individu tanpa kolaborasi. B. Berkompetisi dengan anggota tim lain untuk kepentingan pribadi. C. Bekerja bersama secara koordinatif untuk mencapai tujuan bersama. D. Menyimpan informasi untuk diri sendiri dan tidak berbagi. Atau E. Mengurangi komunikasi antar anggota tim. Jawabannya adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Dalam konteks organisasi kerja tim, berarti bekerja bersama secara koordinatif untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing anggota tim. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Bekerja bersama secara koordinatif untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah, apa tujuan utama dari anggaran berbasis kinerja? A. Untuk meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunanya. B. Mengalokasikan anggaran berdasarkan jumlah pegawai. C. Menyusun anggaran tanpa mempertimbangkan hasil kinerja. D. Sistem penganggaran yang menghubungkan setiap biaya dengan manfaat yang dihasilkan. E. Memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai berdasarkan jabatan. Jawabannya adalah jawabannya yang A teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Anggaran berbasis kinerja ya atau ABK adalah sistem penganggaran yang menghubungkan setiap biaya dengan manfaat yang dihasilkan. Tujuan utama dari anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunanya. Jadi jawabannya yang A. Untuk meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas penggunanya. Selanjutnya, apa peran utama seorang pengelola layanan operasional? A. Memastikan anggaran tercapai. B. Pengelolaan layanan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Meningkatkan penjualan. D. Mengatur kebijakan perusahaan. Atau E. Melaksanakan perintah dari atasan tanpa melihat tugas pokok dan fungsi. Jawabannya adalah tentu yang B ya. Nah, ini peran utama ya. Peran utama pengelola layanan itu yaitu mengelola pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugasnya adalah berhubungan dengan data, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan sebagainya. Itu jawabannya yang tepat, jadi yang B ya. Mengelola layanan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, salah satu alat manajemen yang digunakan pengelola layanan operasional untuk meningkatkan efisiensi adalah A. Pemasaran digital. B. Lean Management. C. Kampanye media sosial. D. Penyusunan laporan keuangan. Atau E. Pengawasan keuangan digital. Jawabannya adalah jawabannya adalah Lean Management ya. Jadi kita lihat pembahasan. Lean Management adalah pendekatan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi dan layanan pelanggan. Jadi jawabannya yang pas adalah Lean Management ya. Salah satu alat manajemen nih yang digunakan pelayanan operasional untuk meningkatkan efisiensi. Jadi untuk meningkatkan efisiensi ya. Jadi jawabannya adalah Lean Management. Selanjutnya, pengelola layanan operasional dalam mengelola data dan informasi harus memperhatikan A. Data sumber dari mana saja. B. Anggaran pengelolaan. C. Manajemen pengawasan. D. Data relevan, akurat, dan dapat diandalkan. E. Kebutuhan data terhadap informasi yang akan digunakan. Jawabannya adalah jawabannya benar adalah D teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Pengolahan data serta informasi adalah proses pengubah data mentah menjadi informasi atau pengetahuan. Para pengelola layanan operasional
perlu mengumpulkan data untuk diolah ya. Data tersebut harus relevan, akurat, dan dapat diandalkan. Jadi sesuai dengan ini ya. Data relevan, akurat, dan dapat diandalkan. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, pengelola layanan operasional dalam melakukan pembukuan barang inventaris memberikan tanda barang dengan A warna, B barcode, C nomor urut, D kode alamat, atau E tahun pengadaan. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Pembukuan pada hasil inventaris bisa dilakukan dengan membuat buku induk inventaris, memberikan tanda seperti nomor seri atau barcode, ya, serta mencatat data-data barang yang dimiliki. Jadi di sini jawaban yang betul adalah barcode ya, karena di sini adalah nomor seri atau barcode. Oke, jadi yang sesuai adalah yang barcode ya, yang B. Oke, selanjutnya orang yang bertugas mengelola pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah A. Pengelola layanan teknis, B. Operator layanan, C. Administrator pangkalan data, D. Frontliner, atau E. Front office. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A, teman-teman ya, diingat-ingat. Jadi kalau kita lihat pembahasan, pengelola layanan teknis adalah orang yang bertugas mengelola pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi jawabannya yang pas adalah yang A ya, pengelola layanan teknis ya. Dia bertugas ya mengelola pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu namanya pengelola layanan teknis. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tugas utama pengelola layanan teknis adalah mengolah data dan informasi seperti A. Menyimpan dan proses data mentah, B. Mengirim data hasil pengolahan, C. Menerima data, D. Menginput dan mengolah data perusahaan lain, atau E. Mengumpulkan, mengolah, dan memverifikasi data. Jawabannya adalah oke, jawabannya benar adalah yang E, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Tugas utama pengelola layanan teknis adalah mengolah data dan informasi seperti mengumpulkan, mengolah, dan memverifikasi data ya. Jadi jawaban yang paling pas adalah yang E, mengumpulkan, mengolah, dan memverifikasi data. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pengelola layanan operasional jika terjadi kesalahan dalam laporan operasional? A. Mengabaikan dan melanjutkan proses operasional, B. Melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan dan memperbaiki laporan, C. Membuat laporan baru tanpa menyebutkan kesalahan, D. Menyalahkan pihak lain yang terlibat dalam pembuatan laporan, atau E. Menyelesaikan sendiri tanpa memperhatikan prosedur yang ada. Jawabannya adalah ya, kita lihat teman-teman, jawabannya adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan. Yang harus dilakukan pengelola layanan operasional jika terjadi kesalahan dalam laporan operasional ya adalah melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan dan memperbaiki laporan tersebut. Jadi jawaban yang pas adalah yang B ya. Melaporkan kesalahan kepada atasan, kemudian kita memperbaikinya. Selanjutnya, dalam pengelolaan layanan operasional, feedback dari karyawan penting karena kalau di pemerintahan berarti feedback dari pegawai ya. Penting karena A. Dapat menambah anggaran dan pegawai secara menyeluruh, B. Membantu menemukan area yang memerlukan perbaikan dan peningkatan efisiensi proses, C. Mengurangi jumlah layanan yang ditawarkan, D. Menambah biaya operasional, atau E. Memberikan ketepatan dalam pengambilan keputusan sesuai prosedur yang ada. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Feedback dari karyawan penting karena membantu menemukan area yang memerlukan perbaikan dan meningkatkan efisiensi proses. Jadi jawabannya yang B ya. Menemukan area yang memerlukan perbaikan dan meningkatkan efisiensi proses. Selanjutnya, pengelola layanan operasional perlu memastikan bahwa layanan berjalan sesuai dengan A. Target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan, B. SOP dan standar kualitas yang telah ditetapkan,
C. Permintaan pelanggan yang dirangkum selama periode berjalan. D. Target pemasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Atau E. Keputusan bersama seluruh karyawan perusahaan. Jawabannya adalah ya, masih yang B, teman-teman, jawabannya. Jadi kalau kita lihat pembahasan, layanan harus berjalan sesuai dengan SOP dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Jadi jelas ya, pengelola layanan operasional perlu memastikan bahwa layanan berjalan itu sesuai dengan SOP dan aturan. Jadi jawabannya yang B ya, sesuai dengan SOP dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya, metode manajemen operasional yang fokus pada peningkatan kualitas dan pengurangan variasi proses adalah A. Six Sigma, B. Waterfall, C. Lean Management, D. Kanban, atau E. SWOT. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah Six Sigma ya. Kita lihat pembahasan ya. Six Sigma adalah metodologi dan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses bisnis. Tujuannya adalah untuk mengurangi cacat dan kesalahan serta meminimalkan variasi. Jadi jawabannya yang benar adalah Six Sigma ya. Selanjutnya, apa peran teknologi dalam pengelolaan inventory operasional? Ya, peran teknologi dalam pengelolaan inventory operasional. A. Menambah jumlah barang yang disimpan. B. Mengotomatisasi pemantauan stok dan mengurangi pemborosan. C. Mengganti karyawan dengan mesin. D. Mengurangi kualitas produk. Atau E. Mempercepat pekerjaan tanpa melihat standar operasional. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang benar adalah yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Teknologi membantu mengotomatisasi pemantauan stok dan mengurangi pemborosan. Jadi salah satu fungsi teknologi itu untuk membantu ini. Ya, jawabannya yang B ini salah ya. Jawabannya teman-teman, mohon maaf, ini yang B ya. Nah, jadi ini saya hapus dulu. Nah, jawabannya yang B ya. Nah, jadi teknologi itu salah satunya ya, dia berfungsi untuk mengotomatisasi pemantauan stok dan mengurangi pemborosan. Jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya soal terakhir. Berikut ini yang bukan tugas pokok. Nah, ditanya tugas pokok ya, yang bukan tugas pokok pengelola layanan operasional adalah A. Pengelolaan operasional instansi. B. Pengelolaan pelayanan teknis. B. Pengelolaan layanan umum. D. Pengelolaan layanan data. Atau E. Pengelolaan standar operasional. Jawabannya adalah yang bukan ya, yang bukan tugas pokok pengelola layanan operasional. Kita lihat jawabannya. Jawabannya ini adalah yang E ya. Ini salah. Jawabannya ini harusnya yang E, teman-teman. Kita lihat pembahasan ya, teman-teman. Tugas pokok pengelola layanan operasional adalah pengelolaan operasional instansi ya. Ini berarti yang A. Kemudian pengawasan mutu dan keamanan. Oke, pengelolaan layanan teknis ya, pengelolaan layanan teknis berarti itu yang B. Kemudian pengelolaan layanan umum. Layanan umum itu berarti yang C. Terakhir pengelolaan layanan data itu yang D ya. Jadi yang tidak ada itu adalah yang E ya, pengelolaan standar operasional. Sehingga jawabannya adalah yang bukan itu adalah yang E. Oke, nah demikian teman-teman contoh-contoh soal ya untuk pengelola layanan operasional. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simulasikan, kita sudah latihan, itu menambah gambaran dan wawasan, dan nanti bisa membantu kita saat ujian menjawab soal-soal itu dengan baik. Pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Jangan menyerah, terus belajar sumbernya dari mana saja. Dan terima kasih. Semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.